Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo GC People yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali hari ini saya, Ali Hussein, kembali hadir tentunya dalam program Ngabuburit Insyaallah Berkah. Hari ini kita akan membahas seputar fenomena yang ada di bulan Ramadan nih. Tema kita hari ini, azan subuh emang boleh masih sahur? Nah, sudah hadir di studio kita Bapak Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar SAG MAI yang merupakan pembina dari mahasiswa jalur berprestasi keagamaan dan juga merupakan wakil dekan bidang 3 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA. Nah, Assalamualaikum Pak Khairul Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah bisa ketemu kembali lagi di episode kali ini. Mas Alifsin sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa ya? Alhamdulillah masih puasa. Nah, GC People yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahur merupakan ibadah sunnah di bulan Ramadan. Nah, yang kita tanyakan ini waktu mulai dari sahur. Nah, langsung aja nih kita tanya kepada narasumber kita. Apa sih Pak Khairul Anwar perbedaan dari imsak dan subuh? Oke, baik. Terima kasih. Betul, ini saya setuju dengan pertanyaan ini ya. Karena memang di masyarakat, ya terutama di masyarakat awam masih banyak yang belum paham kapan sebenarnya dimulai puasa itu. Nah, di masyarakat kalau sudah dengar imsak itu kadang-kadang menganggap itu sudah tidak boleh makan, minum, dan apapun yang membatalkan puasa. Nah, kita mulai dari pemahaman imsak, Mas Alifsin. Jadi, imsak itu secara bahasa artinya menahan secara bahasa. Menahan apapun itu ya imsak. Menahan harta benda itu imsak. Jadi orang yang pelit, kikir, medit, mutakil itu bisa diistilahkan dengan imsak. Nah, dalam masalah puasa, imsak itu berarti menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa. Nah, kapan itu dimulai? Secara pasti mestinya adalah dimulai dari subuh. Dimulai dari subuh sampai kemudian nanti maghrib. Sebenarnya aturannya bukan azannya itu, tetapi waktu subuhnya. Kapan? Yaitu munculnya fajar sodik, fajar yang kedua. Nah, sampai kemudian tenggelamnya matahari. Nah, kalau ukurannya azan ini jadi masalah nanti, karena azan itu kadang-kadang ada yang terlambat 5 menit, ada yang terlambat 10 menit ya. Di daerah tertentu kadang-kadang terlambat, atau mungkin bahkan waktu maghrib itu yang azan kan buka dulu gitu kan. Sehingga makan baru azan. Nah, jadi ukurannya bukan azannya tetapi waktunya itu. Nah, imsak juga begitu. Sebenarnya imsak itu adalah hanya warning saja. Ya, warning, jangan sampai orang-orang itu umpama sudah kadung makan, sudah dapat makan 1 piring azan subuh, padahal belum minum, kan keselek nanti kan. Nah, sehingga diberi waktu imsak itu agar orang-orang siap-siap. Nah, tetapi kalau mengukur waktunya sebenarnya adalah subuh. Itu Mas Alif. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak Khairul Anwar. Waktu idealnya makan sahur ini apakah sebelum imsak atau gimana? Iya, idealnya ya sebelum imsak tentunya. Dan yang harus kita pahami adalah bahwa sahur itu kan sunnah. Ya, bahkan di dalam sahur itu ada keberkahan. Rasulullah sudah menegaskan begitu, tasahharu fa inna fis suhuri barokatan. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, jelas di sini adalah sunnah, ya, sunnah. Sehingga kalau kita puasa tanpa sahur sebenarnya tidak apa-apa, tetapi dia tidak mendapatkan kesunahan itu. Maka kapan yang ideal sahur itu ya sebelum imsak. Nah, imsak itu dalam rangka kehati-hatian kita, jangan sampai ternyata itu sudah masuk waktunya subuh, hanya yang azan aja terlambat, kelihatannya begitu. Ya, jadi kalau bahasa saya imsak itu warning, jangan sampai kemudian kita kelewatan sudah waktu subuh ternyata kita masih makan atau masih sahur itu. Tuh. Yeah. Pak Khairul, selanjutnya ini mungkin yang biasa dipertanyakan sama teman-teman nih. Nah, apakah ketika azan berkumandang ini kita benar-benar nggak boleh makan? Nah, jika kalau masih makan, apakah ini mempengaruhi pahala kita? Baik, kalau sudah azan subuh jelas kita tidak boleh makan, minum, pokoknya aturan puasa sudah mulai berlaku kalau sudah ada azan subuh. Nah, masalahnya sekarang kalau umpama kita sudah makan, makanan sudah di tenggorokan, azan subuh. Nah, ini dikeluarkan atau tidak?
Di dalam banyak literatur fikih termasuk hadis Rasulullah, kalau ternyata di tenggorokan ya sudah ditelan sekalian. Tapi jangan nambah lagi. Ditelan kemudian ya sudah kita ngikuti mulai aturan puasa berlaku ketika itu. Tapi kalau sudah adzan subuh kemudian baru nyari sahur, nah itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh ya. Nah, apa sebaiknya jauh hari atau jauh jam sebelum imsak? Tidak, justru sahur itu disunahkan akhir. Disunahkan akhir yang sekiranya kita selesai makan sahur baru kemudian sekian menit kemudian baru adzan, dan disunahkan gitu Mas. Bisa. Terima kasih Pak Khairul Anwar. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Khairul Anwar bisa memberikan kesimpulan dari tema kita hari ini. Kece People dan semua yang menyaksikan siaran ini bahwa sahur adalah satu hal yang sunnah dalam berpuasa, dan inilah yang salah satu yang membedakan antara puasa kita dengan puasa umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu puasanya tanpa sahur, tapi karena umat Islam ya kita diberi syariah, puasanya justru disunahkan dengan sahur. Nah, ukuran kapan dimulai puasa itu adalah ketika adzan subuh. Imsak itu hanya sekedar warning, hati-hati, ikhtiyat kalau di dalam bahasa ajaran Islam ya, ikhtiyat, kehati-hatian kita, jangan sampai sahur kita ini melampaui batas waktu subuh itu. Sehingga kami berpesan untuk saya dan juga semuanya ya, kalau sahur tentunya harus mempunyai waktu yang jelas kapan dia mulai makan, kapan kira-kira dia selesai makan. Jangan sampai kita sudah lapar, haus puasa, ternyata puasa kita tidak sah gara-gara melampaui sahur dari waktu subuh itu. Gitu. Terima kasih banyak Pak Khairul Anwar. Semoga ilmu dari Pak Khairul Anwar bisa menambah keberkahan untuk Kece People yang di rumah. Amin. Nah, itu tadi Kece People yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbincangan saya dengan Bapak Khairul Anwar. Semoga ilmu dari Bapak Khairul Anwar dapat menambah keberkahan dan menambah hazanah pengetahuan Islam kita. Amin ya. Saya Ali Hussein undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah!